XAUSD Gold ya, 15 April 2024. Kita akan makan dari daily. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dailynya di sini, yang teman-teman lihat adalah it's a total bullish ya. Total bullish ini adalah pergerakan bullish yang cukup signifikan semenjak Oktober lanjut sampai sekarang. Dan ini yang teman-teman perlu perhatikan ya, apa yang terjadi dan dampaknya ketika perang itu bermunculan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan nge-trade lagi, teman-teman punya gambaran yang lebih holistik ya. Tapi kita ngomongin technical dulu aja, karena nanti untuk yang non-technical saya jelaskannya satu pasti di webinar dulu, webinar fundamental, dan yang kedua nanti saya akan buatkan videonya. Tapi saya punya conviction tetap bullish, sama seperti yang saya sampaikan di dalam TikTok. Jadi ini adalah masuk masa compression lagi ya teman-teman ya, bisa ngeliat sendiri ini masuk masa compression. Saya selalu bilang ini tetap sama, sebelum dia melanjutkan bullishnya atau dia retracement, dia drop terlebih dahulu, ada yang namanya masa compression. Compression itu apa? Sebenarnya bahasa normalnya sideways saja, tapi compression itu lebih ke arah dia jauh lebih banyak tailnya, dia lebih banyak wick-wicknya itu, karena gerakannya semakin lama semakin terbatas gitu. Dan teman-teman perlu perhatikan, misalnya di sini ketika Maret dia lanjut naik, ketika dia awal April dia lanjut naik lagi, dan ini di pertengahan April dia membentuk compression kembali ya, sama seperti ketika dia kompres di area-area sebelumnya sebelum dia mengalami penguatan seperti di sini Februari. Sekarang kita pindah ke so what's next ya, apa yang selanjutnya. Kita pindah ke H4. Jadi sama ya, ini total bullish, teman-teman bisa perhatikan. Memang agak sulit kalau misalnya kita nggak pakai indikator karena melihatnya adalah naked candle. Tapi dari sini kita punya pandangannya bahwa ini area terbawah yang dia nggak berhasil break, ini adalah area base barunya ya, dan area teratas yang dia juga nggak berhasil hit untuk breakoutnya adalah area resist terbarunya. Luas, panjang, lebar ya areanya, karena ini di 2401 dan di bawahnya ini 2334, jadi panjang, sehingga consolidatingnya dengan area yang cukup lebar ya hari ini. Sekarang kita makan di H1, kita akan kembalikan lagi semuanya. Oke, ini saya akan hapus beberapa area yang nggak penting-penting banget, misalnya ini nggak penting, ini saya bisa tarik sampai sini ya, at least bisa menjaga. Ini sudah nggak penting, ini terlalu minor. Nah, this one kita sudah mendingan lah ngeliatnya, ini sudah dihapus aja. Nah, this one, apa yang bisa kita lakukan dengan gambaran seperti ini ya? Yang paling pertama adalah dia harus breakout dulu 2364, 2366 ya. Ini kan sama areanya. Jadi sekarang dia ada di round mau mengincar area tersebut lah, karena ini kan masih compression ya, teman-teman bisa ngeliat compressionnya tipis ya. Ini this one. Jadi dia perlu breakout dulu salah satunya di sini. Jadi 2364, 2366 ini masih menjadi area yang sama ya, yang bisa mempertahankan pergerakan dari XAUSD. If they are not breaking 2364, 2366, kalau misalnya dalam kondisi ini kita bisa turunkan ke 2362. Jadi lebih lebar ya, 2362 sampai 2366. Ini yang dia hit tadi pagi, ini highest-nya sampai ke 2372990 ya, sampai ke 2372, ingatin itu. Dan ini adalah wajar kenapa dia hit sampai setinggi itu, karena ini adalah kondisi di mana dia mulai masuk awal open market. Jadi ngehit 2372 itu hal yang biasa, 2373 lah kita bilang, adalah hal yang biasa karena memang awal open market. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia bisa hit kembali area tersebut. Berarti ini kan masuk sebagai swing high ya. Swing high dalam kondisional yang sepele, maksudnya sepele itu karena minor aja. Jadi yang bisa kita perhatikan dari 2362, 2366 dulu. Karena beberapa kali di sini teman-teman lihat high-nya di 2365, ini di 2365 juga. Lalu ini di 2365, jadi 3 kali mereka ke 2365 ya, tapi nggak berhasil breakout. Lalu selebihnya dia di bawah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau kecilin, jadi di sebelah sini 2365 sampai ke 2372 itu juga hal yang possible. Kenapa? Karena itu new zone-nya mereka. 2365, 2372. Tapi bisa nggak kalau misalnya kita entry duluan, misalnya entry lebih cepat dibanding dia ngehit area tersebut? Bisa aja, tapi kan high risk. Gitu. Bisa entry tapi high risk. Artinya apa? Artinya kita bisa manfaatkan. Misalnya dia ngehit lagi di 2360 atau misalnya 2362, lalu dia kembali drop, kita bisa entry nggak? Bisa.
Tapi apakah ini adalah hal yang bagus untuk entry sell? Nah, enggak. Sebenarnya kalau saya sampaikan, ini adalah momentum yang lambat ya, dan nanti akan bergerak lumayan signifikan ketika US session. Tapi saya punya conviction bahwa bullish itu jauh lebih baik. Tapi apakah sekarang ini kondisi yang bagus untuk saya nge-buy? Masih belum nampak apakah ini kondisi yang bagus untuk saya nge-buy. Either nanti dia drop lagi ke 2348 atau dia kasih lebih murah di 2335, baru kita akan entry buy. Begitu. Dan ini adalah gambaran yang cukup signifikan juga ya dari XAUSD. Kalau misalnya kita mau trade, di mana area yang paling oke selanjutnya? Ini sebenarnya bukan paling oke, tapi high risk-nya dia. Ini adalah zone rendahnya dia ya di hari ini. 2347 sampai 2351. Kalau kita besarin kayak gini ya. Ini yang 2351 sampai 2348 lah kita bilang. Ini adalah area paling rendahnya dia at least di hari ini ya, yang dia tidak berhasil breakout. Lowest-nya adalah di 2348. Lowest-nya adalah di 2348. Sehingga kalau 2348-nya tidak breakout, itu bisa menjadi patokan kita untuk entry buy. Ini lowest-nya dia sendiri. 2348. Saya kecilkan dulu di 12. Nah, 2348. Jadi 2348 ini bisa menjadi patokan base pertama. Kenapa jadi patokan kita? Karena kan kita ngeliat baru dari candlestick daily-nya aja. Ini bakal sama kalau misalnya kita ubah ke candlestick daily, teman-teman akan ngeliat lowest-nya di situ. Lalu if this one breakout, gimana kalau misalnya dia 2348-nya breakout? Maka the next targetnya adalah menuju 2334. Jadi lumayan jauh ya, hampir 2337 itu hampir 110 pips ya. Dia ngehit 110 pips setelah dia masih melanjutkan penurunannya. But doesn't matter. Kenapa? Karena itu masuk dalam zone buy terbaru. Sejauh ini pemberian buy yang ada dari XAUSD setiap kali dia drop itu bukan menjadi masalah bagi para buyer. Kenapa? Malah menjadi area diskonnya. Malah menjadi harapan baru untuk orang-orang bisa ngelong di gold. Jadi menurut saya sendiri, penurunan yang terjadi dalam XAUSD itu adalah berkah. Ya, karena dia ngasih kita zone yang lebih bagus sebagai seorang buyer. Karena saya punya conviction sebagai seorang buyer. Long position saya atau swing position saya itu adalah sebagai seorang buyer. Tetapi itu juga memberikan kesempatan bagi kita sebagai seorang buyer untuk mendapatkan area yang lebih baik lagi. Jadi misalnya dia hit drop sampai 2337, which is it's a good thing kan? Karena kita bisa dapat area yang lebih murah dan punya potential upside yang lebih besar. Lalu kondisinya adalah kalau misalnya kita ambil sell, kenapa? Ya bisa juga kita ambil sell dengan kondisional adalah sell scalping, atau at least kita bisa sell untuk intraday dengan fokus ya bukan untuk dipegang lama, bukan untuk nge-swing. Kenapa? Karena saya masih nggak ngelihat ada reason harus adanya penurunan gold yang cukup signifikan. Karena demand gold ini makin lama makin naik, teman-teman. Ya, makin lama makin naik. Ada nanti kondisi di mana walaupun dia dibombardir sama isu tertentu, dia nggak akan naik-naik lagi karena memang negara-negara sudah cukup reserve-nya, lalu juga dari retail juga cukup reserve-nya mereka nggak akan banyak merubah portofolio sehingga nanti akan jenuh banget pergerakan dari XAUSD. Tapi sejauh ini saya masih tetap akan bullish dari XAUSD. Jadi teman-teman bisa perhatikan apakah bisa balik ke 2400. It doesn't matter. Target kita bukan 2400. Kenapa? Karena 2400 sudah pernah di-hit. Target kita tuh udah di 2500, 2600, 2700, 2800 mungkin. Gitu. Lebih panjang lagi ngeliatnya, lebih jauh lagi ngeliatnya. Ya, tapi at least sekarang teman-teman bisa perhatikan ini hanya menunggu momentum, teman-teman ya. Hanya menunggu momentum. Apakah dia akan melanjutkan penguatannya atau tidak? Apakah dia akan menutup gap yang terbentuk ya? Dia akan menutup gap yang terbentuk ini dari 2382 sampai ke 2374, which is a good thing ya. Kalau misalnya dia menutup 2384, 2372. Kenapa? Karena potensial upside-nya kita pun masih juga terbuka lebar apabila kita baru entry di 2372 untuk entry buy. Tapi sekarang conviction saya tetap di buy untuk long position-nya. Seandainya tidak ada penguatan yang cukup signifikan di sini, atau misalnya masih menunjukkan penurunan dari RSI-nya, saya akan masuk untuk sell kembali. Ya, at least kita sudah punya gambaran bahwa ini masih melambat, wajar karena memang masih di sesi Asia Aussie. Nanti kita tunggu ketika masuk di London session. Jadi kisaran jam 2, jam 3 itu baru mulai kita bisa mengalami pergerakan yang cukup signifikan ya. Dan teman-teman bisa perhatikan juga, hanya perhatikan area ini dulu aja, 2365, 2372, dan 2348. Oke, hanya perhatikan area tersebut saja. If dia nge-break 2348 tapi nggak dibarengi sama volume, ya, dia break 2348 drop tapi nggak ada volume sama sekali, RSI nggak bergerak sama sekali,
dan itu hanya karena volatility, karena crossing antara sesi, itu menjadi area yang paling tepat buat kita buy. Sama ketika dia juga hit terlalu tinggi ya. Dan kondisi sekarang, saran saya adalah wait and see. Teman-teman bisa marking dua zone ini, 2365, 2372, which is ini adalah supply zone. Ya, supply zone untuk daily di hari ini aja. Jadi bisa cicil untuk sell scalping berkali-kali. Ya, bisa bolak-balik sell scalping, bolak-balik sell scalping. Dan nanti sambil melihat apakah ada perubahan yang signifikan dari RSI dan juga MACD-nya. Kalau saya sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan indikator volume atau momentum yang lainnya, teman-teman juga bisa menunggu momentum itu. Kenapa? Karena ketika kita sell scalping, itu kan selain kita mendapatkan profit dari sell scalping, jadi dia hit misalnya 2366 terus dia drop lagi, atau dia hit 2370 lalu dia drop lagi. Itu kan selain kita mendapatkan profit dari sell scalping, itu juga gambaran bahwa orderan yang di atas, liquidity yang di atas ini sudah mulai dicicil, sudah mulai diambil. Sehingga the next thing adalah ketika semuanya udah habis orderannya dan hanya tersisa buyer, akan melanjutkan penguatannya kembali. Nah, di situ itulah momen ketika kita beralih dari yang sebelumnya sebagai seorang seller untuk scalping dulu di 2365, 2372, atau nanti mungkin kita dapat lebih cepat, mungkin bisa di 2364, 2363, untuk selanjutnya kita beralih menjadi seorang buyer. Bahkan kita bisa menjadi buy sebelum dia ngehit 2372-nya kembali. Begitu ya. Dan menurut saya ini sudah self-explain lagi dari XAUUSD. Dan kalau misalnya teman-teman nanya, kok bisa sih kemarin kuat naiknya terus habis drop? Kalau misalnya kuat naiknya ini sudah jelas ya, saya sudah sampaikan bahwa datanya tuh unfortunately ya, that is a bad news. Ya, that is a bad news. Dan kenapa bisa crash tiba-tiba mengalami drop? Sebenarnya kalau saya ngeliat penurunan yang terjadi ya, yang hampir dari 2431 dia drop jauh sekali sampai 2346. Itu bukan karena newsnya ternyata newsnya palsu, newsnya ternyata good news, enggak. Tapi memang ini terjadi di semua market. Teman-teman bisa ngeliat market Amerika Serikat dari pasar sahamnya, dan ini teman-teman juga ngeliat dari XAUUSD, teman-teman ngeliat ada flash crash, dan juga teman-teman bisa melihat dari crypto. It's totally the same. Mereka bergerak dalam kesinambungan yang sama. Yang masalah apa? Yang jadi masalah adalah kita melihatnya hanya dari satu sektor. Kayak teman-teman ngeliatnya dari forex saja. Kok bisa dump kayak gini? Apakah ini karena datanya begini? Apakah karena ini dia ngehit all time high-nya? Kalau misalnya dia ngehit all time high-nya terus dia drop, kenapa dia dropnya kencang sekali? Kan biasanya dia nggak pernah kayak gitu. Dia biasanya kan membentuk compression lagi seperti yang King jelaskan. Yes, benar. Makanya yang tadi saya sampaikan adalah lihatlah ke sektor yang lainnya juga. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa ada penguatan terhadap DXY? Kenapa A, B, dan C? Karena orang-orang sudah mulai repositioning dari portofolionya mereka. Jadi usah saya sendiri melihat di conditionalnya XAUUSD ketika dump kemarin itu adalah dump yang sehat aja sih. Emang signifikan, tapi ini adalah dump yang sehat. Kalau teman-teman ubah ini menjadi percentage, ini nggak gitu besar sebenarnya. Dan yang teman-teman perlu pahami juga ya, kalau misalnya teman-teman nanti menunggu untuk momentum pembukaan pasar saham Indonesia, it's totally the same. Jadi ya King bisa jamin lah kalau misalnya besok ketika teman-teman lihat, kalau teman-teman nggak paham saham Indonesia, teman-teman bisa buka aja IHSG, teman-teman lihat seberapa besar penurunannya besok. Kalau misalnya teman-teman sudah menjadi salah satu investor saham, teman-teman juga bisa perhatikan besok. Kenapa? Karena ini keseluruhan market juga mengalami penurunan yang signifikan. It doesn't matter. Ya, it doesn't matter. Kenapa? Karena uang kita nggak sebesar para penggerak marketnya, jadi kita hanya follow what they do. Ya, follow what they do. Itu yang terbaik saat ini.